yang isi dengan NIM 858537472 dari Universitas Terbuka UPPJJ UT Semarang. Jurusan Program Studi Guru Sekolah Dasar. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan praktikum tentang arus listrik dan tegangan listrik. Oke. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada bola lampu, tempat lampu, 2 batu baterai, kabel merah, kabel hitam, penjepit. Bahan yang diuji ada kayu, tas plastik, penghapus, kertas, sendok, besi, tembaga, isi pensil, air keran, dan air garam. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Susunlah kedua baterai dan buatlah rangkaiannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub minus. Salah satu ujung kabel merah dipasang. Bola lampu jika menyala menyatakan adanya arus listrik. Selanjutnya, marilah kita menguji bahan-bahan yang saya sebutkan di awal tadi agar mengetahui barang yang mengandung konduktor dan isolator. Yang pertama, pada kabel besi. Bisa dilihat, ternyata lampunya menyala. Hal ini menunjukkan bahwa besi bisa menghantarkan arus listrik atau bisa disebut dengan konduktor. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang disediakan tadi, apakah termasuk konduktor atau isolator. Catat hasilnya pada hasil pengamatan. Percobaan yang pertama dari tembaga, yaitu lampunya menyala karena tembaga termasuk konduktor. Yang kedua ada sendok besi, ternyata lampunya menyala karena sendok besi termasuk konduktor atau menghantarkan arus listrik. Yang ketiga ada kayu, ternyata lampunya tidak menyala karena kayu termasuk isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Percobaan yang keempat ada besi, ternyata lampunya menyala karena besi termasuk konduktor atau menghantarkan arus listrik. Selanjutnya percobaan pada air garam, ternyata lampunya menyala karena konduktor. Percobaan selanjutnya ada isi pensil, ternyata lampu tersebut tidak menyala karena isi pensil termasuk isolator, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Percobaan selanjutnya ada kertas. Reaksi yang diberikan lampu tidak menyala karena kertas termasuk isolator. Selanjutnya ada tas plastik. Reaksi yang diberikan lampu yaitu tidak menyala karena termasuk isolator. Selanjutnya ada penghapus.
Reaksi yang diberikan lampu tersebut tidak menyala karena penghapus termasuk isolator. Percobaan selanjutnya ada air PDAM. Reaksi lampu tidak menyala karena air termasuk isolator. Jadi kesimpulannya adalah agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, tembaga, sendok perak, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, isi pensil, dan air PDAM termasuk isolator. Kita susun 2 buah baterai, lampu, Percobaan pertama, kabel hitam, itulah rangkaian listrik kabel seperti putih, di atas. serta penjepit. Ada penjepit, 2 buah baterai, lampu, dan 2 kabel. Dan sambungan pada baterai dan amati. Dan ternyata bola lampu menyala. Kaitan renam. Oke, lanjut. Kesimpulannya yaitu, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensi tinggi ke potensi rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.